Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Cerita Kita Media bersama gua Indra dan Gue gua. Agus Sobat. Untuk menyambung dengan tema kemarin, mungkin masih ada pembahasan yang perlu kita bahas sedikit ya. Dan beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan sama kalian semua yang ada di rumah ya, tentang dunia jin ini, terutama ya jin yang sebutnya bahasnya jin ranjang aja ya. Ya buat ya. Setan ranjang. Oh iya. Setan ranjang. Nah, gue ada beberapa pertanyaan mungkin kalian juga sama mempertanyakan setan ranjang. Nih buat gue ada pertanyaan nih buat untuk masalah setan ranjang ini. Nah, kadang kan kita bermimpi berhubungan suami istri dengan orang yang tidak kita kenal, mungkin ya. Gimana tuh buat? Ya, itu kan kita juga udah sama-sama tahu ya bahwa sebenarnya sih yang jadi oknumnya utamanya kan setan. Karena hanya orang-orang suci yang dijaga dari mimpi tilam namanya di dalam lam yahtalim qatun toha mutlaqan abadan. Salah satu keistimewaan dari Rasulullah SAW terjaga dari mimpi-mimpi hal seperti itu ya. Dan sebenarnya juga kalau bagian dari ulama ahli kasyaf, ulama yang memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu kasyaf, ilmu terbukanya hijab. Sebagian ulama kasyaf itu menyebutkan bahwa setan itu memasukkan kemaluannya ke dalam mulutnya orang yang bermimpi. Jadi berarti gini. Wah, serem sekali ya bot ya. Gue agak gue kalau lihat belum terus Apa ya? ya tadi Ya, saya dapat juga dari ceramahnya salah satu ulama besar di Indonesia ya. Ya mungkin salah satu hikmahnya bagi kita adalah bagaimana kita selalu terjaga dalam tidur kita ya, baik dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi tertidur. Enaknya kita selalu disebutnya apa ya, tetap bisa mengendalikan diri kita, jiwa kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja gimana caranya supaya setiap tidur kita itu bernilai ibadah tanpa apa ya sebenarnya tidur yang biasa aja gitu. Maksudnya kita tidur hanya sebatas tidur gitu, hanya sebatas maksudnya hanya rutinitas kebiasaan gitu ya. tidur yang dalam artian terjaga. Nah, kalau kayak amalan juga benar daripada jadi kalau tahun Kalau kita punya amalan tertentu, enaknya kita amalkan saja setiap sebelum tidur ya. Kita ambil wudhu, kita sholat. Maksud tujuannya apa? Lalu membersihkan jiwa kita dari setiap kotoran yang masuk ke dalam jiwa kita ya. Kita juga harus meninggalkan sifat-sifat tercela ya sebelum tidur. Gak boleh ada dendam juga kepada orang. Kita harus berpikir positif. Gak boleh juga ketika kita tidur juga aura-aura negatif yang ada di kantor atau setiap sesuatu yang membuat kita frustasi juga terbawa tidur. Jadi intinya keheningan dalam tidur juga harus dibarengi dengan keheningan jiwa kita yang bersih ya. Dan alangkah lebih baiknya juga kita tidak terlalu lelap juga dalam tidur ya.
Memang kita harus memberikan haknya kepada raga kita untuk tidur. terlelap. Ya, tapi jangan terbuai juga dengan tidur juga gitu ya. Karena bagaimanapun juga kesadaran yang sempurna itu kan tentu kesadaran ketika orang itu tersadar gitu ya. Kalau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang tidur itu sama halnya dengan orang mati ya. Ya betul. Ya kan? Betul Ya, nggak? betul. Iya. Gue pernah dengar. Oleh karena itu kalau ingin banyak bangunnya harus banyak juga dalam keadaan tersadarnya gitu. Kalau banyak matinya pasti banyak tidurnya. Ya. Ya. Begitu. Ya, berarti kan kita harus selalu berdoa dan Ya. kita selalu menjaga kesadaran dalam tidur. Dalam artian kita bisa mengontrol diri kita juga ya. Nih, pasti di rumah juga pasti kan pengen tahu. Kadang ada, gue pernah dengar cerita ya. Menurut lu ada dia menceritakan manusia dan ini oleh harta. Menurut lu kayak gimana? Pasti yang di rumah juga. Jadi maksud dari pertanyaan lu itu jadi mengarah kepada apa ya? Pesugihan gitu. Nah, mungkin sebentar sih. Pasti adalah di mendengar cerita seperti itu. Biasanya ada yang berupaya dengan wanita cantik dan apapun, tapi biasanya semua orang dia atau menikah lah. Dengan harta atau kemudahan di duniawi seperti ini. Menurut lu ini diperbolehkan atau gimana nih hukumnya? Kalau untuk menikah dengan bangsa selain bangsa manusia, termasuk diantaranya bangsa jin juga. Kalau yang saya tahu dan saya baca dalam salah satu kitab bernama Nihayatul Zaid, pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani juga disebutkan itu tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa juga bisa juga dilakukan, tapi niatnya juga harus baik gitu. Bukan hanya sekadar ingin dapat harta atau apapun. Jangankan sama hal itu gitu. Kalau menurut saya kalau niatnya seperti itu dengan bangsanya sendiri aja gitu, itu kan udah nggak baik juga, betul nggak? Ya kalau niatnya seperti jadi tergantung juga sama niatnya juga gitu. Ya, dia pengen apa nih gitu ya? Ya. Nggak baik juga sih. Ya kan orang menikahi itu kan dia ingin sakinah mawaddah warahmah, betul nggak? Ya. Kalau hanya sekedar hanya ingin harta atau apapun itu tanpa ada rasa cinta juga di dalamnya, jadi pertanyaan juga ya. Jadi kan punya maksud tersendiri kan dalam. Beda. Ini gimana sih? Kalau untuk realita yang lebih spesifiknya juga saya juga nggak terlalu tahu juga ya, belum punya pengalaman empiris tentang hal itu. Cuman hanya sebatas asumsi dari orang bicara, dari cerita orang gitu ya. Tapi untuk punya pengalaman seperti itu ataupun menyaksikan lah seperti itu juga belum pernah tahu gitu ya. Tapi kalau secara data yang saya tahu dan pernah saya baca dalam bagian kitabnya mungkin ya, itu udah banyak kok yang ngelakuin seperti itu. Berarti itu maksudnya Ya kan balik lagi ke niatnya ya. niatnya juga gitu ya. Kalau dulu kan yang saya tahu gitu ya, pernah ada sebuah kitab namanya Al-Bunyah, karangnya Tuan Abdul Qadir Jailani, disebutkan bahwa di dalam kitab itu ada yang namanya Ratu Balkis. Iya, semua orang juga pernah tahu gitu ya. Ratu Balkis itu siapa? Ratu Balkis itu sebenarnya kan percampuran dari ayahnya Raja Jin, ibunya berupa manusia gitu ya. Berarti kan itu gimana? Berarti kan sudah ada kan?
pesugihan itu sebenarnya maknanya masih umum kalau menurut saya, masih umum. Jadi jangan terlalu dihukumi dengan sesuatu yang tidak baik. Tiada mengapa orang minta kaya, justru harus, betul tidak? Tiada mengapa kan, dengan kekayaan juga orang bisa berbuat amal baik, dengan kekayaan juga orang bisa memolahkan hartanya di jalan Allah, betul gak? Nah, pesugihan itu secara makna masih umum, Secara bahasa. tetapi nanti diketahui ini yang melenceng, ini yang baik, ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik kan dari idopat, dari misalkan pesugihan siluman anu misalkan. Berarti kan orang juga udah pada tahu dalam paradigma berpikirnya bahwa oh ini mintanya kepada ini misalkan. Kepada jin, jin A, jin B, jin C gitu. Ataupun pesugihan anu. Kalau kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pendekatan doa atau pendekatan hizib, banyak sholawat atau banyak ya kita baca wirid-wirid tertentu ya, yang mana wirid-wirid itu dimuliakan juga oleh agama. Tentu walaupun niatnya juga kita ingin kaya juga nggak apa-apa, karena kita tidak melibatkan makhluk yang yang diminta pada ujung-ujungnya. Tetap kita meminta kepada zat Allah yang maha kaya, Allah. Untuk pembahasan pesugihan ini mungkin kalian kali aja ya, nanti kita bahas lagi bro. Kita hanya setan ranjang inilah part kedua ini kan. Mungkin untuk part kedua seperti sekarang, kalau misalkan kalian di rumah yang mau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kedepannya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita sambung ke part ketiga tentang pembahasan setan ranjang ini buat ya bos. ya. Benar buat agak vulgar sih, tapi ya setidaknya kan biar kalian tahu nih pengetahuan tentang setan siapa ya. Oke, semoga kita selalu diberikan Amin ya Allah. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, I spite.